Halo guys, jumpa kembali bersama saya di Masterpiece. Kali ini kita akan membahas kisah anak kecil yang merindukan saat-saat menonton pacu jalur di Sungai Kuantan. Untuk mendukung channel kami, untuk lebih semangat, silakan di subscribe, komen, like, dan share. Oke, langsung saja kita masuk ke kisahnya. Siang itu, Sungai Kuantan tampak berbeda. Airnya keruh kecoklatan, berkilauan di bawah sengatan matahari yang tak bersahabat. Di tepian sungai, ribuan orang berjejal. Suara meriam meletus, disambut riuh teriakan yang memecah udara. Di antara kerumunan orang dewasa, seorang bocah lelaki berusia 9 tahun, Randy, berdiri dengan kaki berlumur lumpur. Matanya membelak penuh takjub. Sejak pagi, Randy sudah meninggalkan rumah, berlari tanpa alas kaki menyusuri jalan setapak menuju sungai. Ia tahu, hari ini adalah hari pacu jalur. Hari yang selalu diceritakan ayahnya setiap malam sebelum tidur, tentang bagaimana perahu panjang itu beradu cepat, bagaimana tabuhan gendang dan suara pemandu jalur bisa mengguncang dada. Detak jantung Randy ikut bertalu. Dari kejauhan, jalur-jalur panjang itu muncul seperti ular-ular kayu yang bergerak cepat. Tubuhnya dihias warna emas, hijau dan merah. Tentang sorak-sorai yang menggema sepanjang tepian sungai hingga ke ujung kampung. Tapi baru hari ini, untuk pertama kalinya, Randy melihatnya sendiri. Di sekelilingnya, ibu-ibu menjinjing bakul berisi lemang dan pisang goreng. Lelaki tua duduk di atas tikar, kepalanya dililit ikat kepala. Matanya tajam memandangi sungai seolah membaca arah arus. Warung-warung kayu berdiri seadanya, menjual jagung bakar, es tebu, dan sate daging kerbau. Bau asap, lumpur sungai, dan keringat bercampur jadi satu. Tapi tak seorang pun peduli. Semua menunggu jalur-jalur raksasa itu muncul dari tikungan. Semua menunggu jalur-jalur raksasa itu muncul dari arah hulu. Tiba-tiba, suara meriam diletuskan 3 kali. Detak jantung Randy ikut bertalu. Dari kejauhan, jalur-jalur panjang itu muncul. Perahunya dihias warna emas, hijau, dan merah serta motif khas pacu jalur Kuansing tersebut. Dayung-dayung besar terangkat serempak, lalu menghantam air dengan kekuatan penuh. Cipratan air melambung ke udara. Randy menahan napas. Ia berdiri di atas batu dam besar, tubuhnya kecil di antara orang-orang dewasa. Tangannya menggenggam mainan yang lusuh, sejak tadi tak sempat dimainkannya. Matanya tak beranjak dari permukaan sungai, mengikuti pergerakan jalur-jalur itu yang meliuk di atas air seperti makhluk sakti. Deru sorak-sorai membesar ketika salah satu jalur tergelincir ke belakang. Dayungnya kehilangan irama. Di jalur terdepan, perahu panjang dari kampung seberang memimpin, diikuti ketat oleh jalur dari kampung Randy. Hentakan kayu timbul ruang makin cepat. Suara pemandu jalur menggelegar, menyuruh pendayung menambah kayuhan. Randy bisa melihat otot-otot lelaki kampungnya menegang, peluh bercucuran, tubuhnya condong ke depan menerjang arus. Aroma sate menyengat hidung, tapi perut Randy tak lapar. Debu berterbangan, tapi matanya tak berkedip. Semua indera bocah itu tertuju hanya pada satu hal, yaitu jalur kampungnya. Dia ingin sekali berada di sana, menjadi salah satu pendayung gagah itu. Menerjang arus deras, membelah sungai Kuantan, diiringi teriakan orang-orang yang mengharapkan kemenangan. Saat garis akhir semakin dekat, suara komentator berhenti, digantikan sorak membahana. Sebagian orang melompat-lompat. Jalur kampung Randy berada di posisi kedua, hanya terpaut setengah badan perahu. Tapi tak ada kecewa di wajah bocah itu. Yang ada hanyalah senyum kecil dan kilau tekad di matanya. Ia tahu, suatu hari nanti, dirinya akan mengayuh di atas jalur itu. Menerjang deras sungai Kuantan, bukan sekadar sebagai penonton kecil di tepi sungai, tapi sebagai bagian dari cerita besar yang akan diwariskan orang-orang kampung kepada anak-anak mereka di malam-malam setelah pacu.